Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik kelas LA06. Oke. Baik, hari ini kita latihan lagi ya. Kita latihan. Nah ini. Pertama, kalkulit, hitunglah gitu ya. Laplace dari E pangkat T kali cos 5T. Ya. Masih ingat Anda ya? Ini hasilnya apa? Fungsi S min A. A-nya berapa sini? A-nya 1 ya. Ini apanya nih? Fungsi T-nya ya. Mungkin ada buku yang terbalik, ini FT ini baru besar, yang sini F kecil ya. Ya, ada itu buku di saya itu ya. Kalau Anda lihat yang saya kirimkan Anda yang e-book yang tanpa gambar ya. Ya. Jadi fungsi T sama dengan cos 5T, maka Laplace ya. Laplace dari fungsi T berapa? Oh, fungsi S ya itu tadi ya. Ya itu sama itu. Yang ini adalah Laplace, fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Ya. Jadi fungsi S sama dengan Laplace dari kosinus 5T. Enak? Berapa fungsi S? Kalau ada kosinus, di atasnya apa pembilangnya? Pakai S. Ya. Kalau sinus, pakai omega. Enak? Masih ingat kan? Halo? Menurut rumus ini kan sama dengan apa? S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ini rumusannya kan? Sehingga fungsi S sama dengan apa? S per S kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti S per S kuadrat ditambah 25. Betul. Nah, yang kita mencari itu ini kan. Jadi kita substitusi kan. Kita ganti. Berarti berapa fungsi S min 1? Berarti S-nya semua S ganti S min 1 enggak? Substitusi ya. Jadi S min 1 gitu boleh per S min 1 kuadrat ditambah 25. Nah, tertulis di sini. S min 1 per S min 1 ya. Yang kelima. S min 1 kurung kuadrat ditambah 25. Ini kita selesaikan. Ya, ini mau dikurung boleh ya. Kurungnya dibuka boleh gak? M min 1 per. Ini dikuadratkan pakai segitiga Pascal. 1, 2, 1 apa? Kuadrat utama S kuadrat. 2 kalinya berapa? Ya, X kuadrat. 2 kalinya min 2S. Ya, 2 kali S kali min 1. Ditambah min 1 kuadrat. Plus 1 kan? Tambah 25. Baru ini kita jumlahkan ya. Hasilnya S min 1 per S kuadrat dikurang 2S. 1 tambah 25. 26. Jadi inilah jawabannya. Nah, inverse-nya Anda bisa juga ya. Balik gitu ya. Fungsi S min A. Diinverskan. Itu yang berikutnya itu. Ya. Cukup jelas? Ya. Ini materinya kalau yang ditara di apa LMS sistem persamaan diferensial itu atau PD semutan itu ada yang di belakang, ya nak. Jadi
waktu saya ajar ODI, Ordinary Differential Equation, bagian terakhir kan itu saya ajarkan. Artinya saya majukan, paham maksudnya? Supaya itu menyambung. Ini kok aneh. ODI-nya udah sampai dengan PD tingkat tinggi ya. Misalnya itu ada PD Clairaut, ya kan segala macam. Kok tiba-tiba PD semutannya ada di belakang. Nah, jadi saya majuin. Itu tidak masuk di UAS ya. Saya sudah masuk di UTS. Ya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Oke. Hmm. Baik. Kalau sudah, kita coba lagi ya. Nah ini, coba, coba dulu, gimana nih? Itu mirip yang tadi. Itu kebalikan yang tadi kan? Tadi hasil hasil yang nomor satu itu, nah ini angkanya lain ya, angkanya beda. Caranya dibalik gimana? Terlebih dahulu penyebutnya diubah menjadi fungsi S min A ya nak. Di atas sudah ada loh S min 3, S min A, A-nya 3. Apakah penyebutnya juga S min A? Harus dilihat deh. Seandainya tidak sama, dipecah ya, apa diubah ya, diubah sedemikian rupa sehingga bisa kita selesaikan ya. Nomor dua, gimana nih? Jadi ini kita harus S kuadrat kurang 6S ditambah 34 kita jadikan bentuk kuadrat murni. Misalnya kuadrat murni. Jadi S min 3 kurung kuadrat itu kuadrat murni namanya. Bagaimana itu? Kita salin fungsi S-nya. Apa nih? S kuadrat kurang 6S. Ya, kita salin. Kemudian koefisien S, apa nih? Koefisien S-nya berapa sini? Min 6 ya. Tanda ikut ya. Koefisien S dibagi 2 dikurung kuadrat. Ini adalah bilangan kuadratnya. Berapa? Koefisien S-nya min 6. Min 6 dibagi 2 dikurung kuadrat. Hasilnya apa? Min 3 kuadrat adalah plus 9. Di sini tambah 9 kurang 9. Kan yang ada dia kan? Nah, baru tambah 34 yang terakhir. Nah, ini kalau 9 kurang 9 kan 0. Apakah merubah nilai harganya? Tidak ya. Kemudian kita butuh apa? 3 suku yang pertama itu yang menjadi kuadrat murni. Nah, segitiga Pascal yaitu apa? Asalnya S kuadrat S ini min 9 itu berapa kuadrat? 3 kuadrat. Nah, coba di kuadrat betul ada. Kuadrat suku pertama S kuadrat 2 kali suku pertama kali suku kedua 2 kali S kali min 3 berapa? Min 6S. Nah, kemudian ditambah min 3 kuadrat plus 9. Cocok? Cocok ya. Pasti cocok ya. Kemudian ini kita jumlahkan berapa nih? 34 kurang 9 berapa? Plus 25. Ya. Plus 25. Nah, berarti ini kita ubah sama dengan inverse dari penyebutnya menjadi S min 3 kuadrat ditambah oh ya ini 25.
Di atasnya S-3. Ya. Terus, masih ingat nggak? Ini S-A. A-nya berapa? Oh ya, ini 25-nya. Jadi, kalau mungkin inverse dari apa? S-3 kuadrat, S-3 per S-3 kurung kuadrat. 25 itu berapa kuadrat? 5 kuadrat. Ya, oke. Ternyata ini S-A. Nah, A-nya berapa sih? 3 ya. Sini juga A-nya 3 ya. Nah, sesuai rumusnya apa tuh? Masih ingat? Halo? E pangkat AT inverse Laplace dari fungsi S. S. Tahu rumus datang dari mana? Tahu nggak datang rumus dari mana? Sering saya tulis. Masih ingat nggak Anda tuh? Laplace dari E pangkat AT apa? Kali fungsi T. Apa rumusnya? Hah? Fungsi S min A. Enak, A-nya ambil dari sini kan. Kemudian dibalik apa? Dibalik inverse Laplace dari fungsi S min A sama dengan soalnya nak. Soalnya apa ini? Ini soalnya. Soalnya adalah E pangkat AT kali fungsi T. Nah, problemnya kan fungsi T-nya. Fungsi T dari mana? Nah, kita lihat lagi. Laplace dari fungsi T, ini rumus dasarnya. Kan ingat nggak? Laplace fungsi T rumusnya integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T kali DT sama dengan fungsi S. Ya nggak? Kalau kita balik, inverse. Inverse dari fungsi S, apa? Sama dengan soalnya, fungsi T, betul nggak? Nah, fungsi T-nya ini yang kita masukkan ke sini. Betul nggak? Jelas ya? Sehingga ini menjadi E pangkat AT kali inverse Laplace dari fungsi S. Nah, ini ya. Ini dulu sudah dibutin nih seperti itu. Ya. Oke. Jadi rumus ini yang kita pakai ya. Jadi ingat, kalau lupa Anda bisa turunkan lagi. Ya. Oke. Nah, baik. Ya, ini selalu kalau kita mengerjakan itu ya harus ingat lagi rumus ini dari mana asal usulnya. Nah, kalau tidak ada yang menjadi inverse ini fungsi T saja bingung dia kan. Fungsi T-nya mau diapain? Kan? Ternyata fungsi itu adalah inverse dari fungsi S. Artinya semua S min A jadi S. Itu artinya. Inverse-nya tetap, tapi semua S min A jadi S. Kan gitu. Itu artinya kan. Nah, kita balik ke sini. Nah, ini S min A-nya S min 3 kan. A-nya 3 kan. S min A, A-nya 3. Ini sama dengan E pangkat A-nya berapa? 3. 3T kali inverse dari fungsi S. Artinya semua S min A, S min 3 menjadi S. S min A, S min 3 jadi S. S min A kuadrat menjadi S kuadrat. Tambah 5 kuadrat. Sehingga ini sama dengan E pangkat 3T. Nah, kalau ada S di atasnya, apa tuh? Cos atau sin? Cosinus. Kalau omega, sin. Ya. Kalau dia kasih 1, berarti ini harus kali 5. Di depan kali seperlima. Ya kan? Gitu. Ya. Sehingga ini jadi apa? Cosinus dari omega T. Omeganya 5. Mau dikurung boleh atau opsional ya. 5T-nya mau dikurung atau tidak. Inilah jawabannya. Ya. Ya. Paham di sini?
Ya. Bagaimana kalau yang pembilangnya itu, ini problem lagi. Bagaimana kalau S-3 itu bukan S-3? Misalnya S kurang 4. Nah, gimana? Itu kan mungkin terjadi kan? Kalau soal ini ya saya ubah dikit, dan itu terjadi ada dua nanti. Ada sin omega T-nya, ada pengalih depannya, ada cos omega T-nya. Kombinasi deh. Ya. Jadi kita contoh gini single gitu, tapi bisa terjadi eh, kombinasi ya. Ada pertanyaan, saudara-saudari? Halo? Oke. Nah, oh sorry. Nah sekarang saya ambil soal yang sama, tetapi saya ubah, pembilangnya saya ubah. Jadi misalnya ini contoh lain lagi. Sorry. Inverse dari S kurang 4 per sudah terubah ya, ini sudah caranya sama tadi, S min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini penyebutnya saya tidak terangkan lagi ya, cara ini sama kan? Sama kan? Jadi saya tidak terangkan. Kejadiannya gini, loh pembilangnya beda dengan S min A-nya. A-nya berapa sebenarnya di sini? S min A yang bukan di atas. A-nya sini adalah 3, bukan 4. Seandainya seperti ini, gimana pemecahannya? Ini disebut pemecahan masalah, problem solving, ya kan? Pemecahan masalah. Gimana? Harus dibuat sama. Gimana buat sama nih? Tahu maksudnya? Ya buatnya S-3 sama kan? Jadi disengaja nih di atas. Karena penyebutnya ada S-A, S-3, di atasnya juga bikin S-3. Tapi harus nilainya sama. Diapain di belakangnya? Kurang satu, betul. Kurang tiga, kurang satu kan kurang 4. Ya kan? Kalau tambah tambah 4, itu jadi S kurang 3 tambah 7. Ya kan? Jadi harus sesuaikan ya. Ini tambah satu, oke. Ya, ini akan terjadi ada sin omega T dan cos omega T, dipecah dua deh. Jadi ini S min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya. Nah, kalau ada S min A di pemilang, ada S min A di penyebut, baru boleh menyatakan fungsi S min A. Tapi kalau yang tadi S min 4 saja, enggak, belum ya. Belum kelihatan S min A-nya pada pemilang. Nah, sama rumusnya tadi, ini sama dengan apa? E pangkat AT kali inverse Laplace dari fungsi S. Berarti S min A jadi S. Nah, jadi ini E pangkat A-nya berapa? Jadi A-nya 3 ya. 3T inverse Laplace dari S. Artinya semua S min A jadi S. Berarti jadi S min 1 per S kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Lantas ini gimana menyelesaikannya? Ya dipecah aja. S min 1 dipecah 2. Ya kan? Penyebutnya sama kan? Ini kita pecah nih menjadi E pangkat 3T. Nah, dipecah nih. Ini dipecah menjadi inverse Laplace. Ya. Dari S per S kuadrat ditambah 5 kuadrat. Di sini min 1 enggak? 1 per S kuadrat tambah 5 kuadrat. Pecah bagian. Dipecah. Dipecahnya. Penyebutnya kan sama, tapi pembilangnya bisa dipecah kan? Paham maksudnya? Jadi dua pecahan. Sehingga ini menjadi apa? E pangkat 3T. Ini dipecah nih. Inverse Laplace dari S per S kuadrat ditambah 5. Ini 5 ya. 5 kuadrat
min min 1 kan? Nah, ini harus supaya jadi sin apa aja? 1 itu harus buat jadi omega. Nah, omeganya berapa sini? Halo. Omeganya berapa? 5 ya. Omeganya 5. Berarti ya, berarti sini inverse Laplace, ini kasih jarak sini ya. Di sini S kuadrat. S kuadrat tambah 5 kuadrat. 1 ini kita ubah menjadi omega 5. Karena dikali 5, ya ini 1 ini saya kali 5, di depan kali berapa? 1/5 enggak? 1/5 kali 5 kan 1. Cocok? Ya. Jadi 1 ini harus diubah omega. Omeganya 5 dikali 5. Misalnya di depan 1 ini saya ganti dengan 7, gimana? 7-nya saya keluarkan, ya enggak? Kemudian soalnya 7 kali 1 gitu kan. 7-nya saya keluarkan, yang ini omega, omeganya 5, di depannya dikali apa? 7 jadi dikali 1/5. 7/5 enggak? Halo? Enak paham nggak nih? Ini yang ini problem ya, jadi masalah juga. Dia tahu. Ya. Kalau ini 1 ini 7, 7-nya keluarkan, ini 7, 7. Terus 1 ini omeganya 5. Kan S kuadrat tambah omega kuadrat. Omega 5 ini harus 5 kali 5, maka di depannya bagi 5 kan 7/5 kan gitu. 7/5 kali 5 kan 7. Ya kan? Nah, baru ini tutup. Nah, ini sekarang hasil ini kan masing-masing. Berarti ini E pangkat 3T kali apa nih? Ini adalah, kalau S itu pasti cos kan? Cosinus omega T. Min 1/5. Ini apa? Kalau ini omega per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah sin omega T. Ya, udah, selesai. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya terjadi kombinasi. Ada 2. Jadi bukan tunggal ya. Ini belum pernah saya kasih Anda ya. Jadi lihat ya, kalau S min A pada pembilangnya tidak sama, harus disamakan. Cara menyamakannya itu yang S min 4 adalah S min 3 min 1 kan. Ya. Sudah jelas sampai sini? Ya. Cukup jelas sampai sini? Oke. Any question so far? Halo? Ini mulai high lagi. Oke, jadi inverse Laplace ya, dari misalnya, nah, sekarang saya ubah, tambah, bukan kurang deh. S min 3 kuadrat, ini suatu urai ya. S min 3 kuadrat ini urainya sudah tahu kan cara tadi ya. Koefisien S dibagi kuadrat, dibagi 2 kurung kuadrat. Ya. Kita ulang lagi deh. Kayak ini menjadi S kuadrat kurang 6S ditambah 34. Nah, itu ulang. Ini. Ini pasti jumpa dari soal-soal cari inverse Laplace pasti ada. Ya. Nah, penyebutnya harus Anda jadikan kuadrat murni. Karena gimana? S kuadrat kurang 6S tambah 34 sampai review ya. Ini sama dengan apa? Salin. Fungsi S-nya kita salin. Ya.
Misalin, terus kita cari koefisien S. Mana koefisien S berapa sih? Halo, koefisien S berapa? Min 6. Tanda depan ikut dong. Karena kuadrat memang tidak ada pengaruh, tapi kalau bukan kuadrat pengaruh deh. Min 6 dibagi 2 dikurung kuadrat berapa? Min 3 kurung kuadrat adalah 9. Maka sini tambah 9 kurang 9. Ini kan 0 artinya. Baru ini 34-nya masuk. Tambah 34. Gitu kan? Tidak merubah harga atau nilainya. Kemudian kita butuh 3 suku pertamanya ini menjadi kuadrat murni. Itu apa? Asalnya S kuadrat asalnya S, min, jadi min 9 berapa kuadrat? 3 kuadrat. Nah, ini disebut kuadrat murni. Jelas ya? Kemudian 34 dikurang 9 berapa? 25. Kita harus bilang kuadrat biasanya. Kalau nggak bilang kuadrat bisa juga. Aku tanya tambah 7. 7 itu berapa kuadrat? 7 itu berapa kuadrat? Akar 7 kurang kuadrat. Ya, kalau nggak bisa dikuadratkan, iya angka itu sendiri di akar aja. Angka 2. Sama kan? Akar 7 pangkat 2 kan 7. Ya. Jadi, nah baru Anda selesaikan ini. Jadi inverse dari penyebutnya ternyata ini penyebutnya berubah menjadi, oh ya ini S min 3 kuadrat. 25 itu adalah 5 kuadrat. Ya. 25-nya diubah jadi 5 kuadrat ya. Nah, karena ini S min 3, S plus 4 ini harus jadikan S min A. Ini A-nya ini. S min A, berarti S min 3. Saya tanya Anda, S min 3 ditambah atau dikurang supaya menjadi S tambah 4, tambah atau kurang di belakangnya? Tambah berapa? 7 ya. 7 kurang 3 kan 4. Ya kan? Nah, barulah sudah ada S min A-nya kan? Pembilang ada S min A, penyebut ada S min A. Dengan A-nya berapa? A-nya adalah 3 ya. A-nya adalah 3. Sesuai rumusnya ini apa tadi? Sudah disebutin tadi. E pangkat AT kali inverse Laplace dari fungsi S. Yang terlambat akan lihat di halaman keduanya nanti. Ada. Itu sering saya buktikan. Ya. Nah ini yang kita hati-hati ya. Mungkin kalau Anda ini ketemu fungsi T. Ya. Fungsi T itu adalah inverse Laplace dari fungsi S. Baru saudara masukkan E pangkat A-nya 3. Kemudian inverse Laplace dari semua S. Itu inverse Laplace dari fungsi S. Semua S min A ubah jadi S. Coba lihat. S min A-nya S min 3 jadi S ya. S tambah 7. Per S kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jelas maksudnya? Semua S min A jadi S min 3 jadi S. S min 3 kurung tambah 7 menjadi S tambah 7. S min 3 kuadrat itu menjadi S kuadrat tambah 5 kuadrat tetap. Nah ini dipecah menjadi 2 bagian. Pembilangnya kan S dan 7. Dipecah aja. Ya. Saya khawatir nih kalau saya terangkan seandainya jumpa satu saat. Loh ini cara pecah gimana? Nah itu ingat ya. Jadi ini sama dengan E pangkat 3T. Ini dipecah menjadi 2 inverse. Yaitu inverse Laplace dari S per S kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ditambah inverse Laplace dari 7 per S kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini sama dengan E pangkat 3T. Ini jadi apa? Ini rumus. S per S kuadrat tambah omega kuadrat adalah kosinus omega T. Gitu. Ya nak? Ditambah, kasih jarak. Ini belum bisa selesaikan. Ini 7. Ini omeganya 5. 7 keluar aja. Ya, 7 dikeluarkan. 7 per gitu aja. 7 per kosong dulu ya. Terus ini 1 kan. 1 ini kan 7 kali 1 di 1. 7 kali 1 7. Omeganya 5. Kalau omeganya 5 sini 5. Omega per
S kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi kalau angka itu omega, jangan S ya. S tetap S. Nah, karena ini dikali 5, ini dibagi 5 enggak sini? Nah, itu. 75 kali 5 kan 7. Nah, tutup, kurung tutup ya. Terus, nah, ya, jadinya yang ini kita salin ini cos 5T ditambah 7/5. Nah, ini adalah sin omega T. Omeganya 5T. Selesai. Jelas? Jadi, jangan ingatnya satu jawabannya sin atau cos, bukan. Bisa terjadi combine. Kombinasi ya. Kombinasi. Ada sinnya, ada cosnya. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Variasi ini variasi yang dari itu macam-macam. Ya. Ada yang mau tanya? Halo? Di statistik itu banyak menggunakan, bukan menggunakan, artinya kalau ada jumpa, kok tiba-tiba rumus ini jadi apa gitu. Ternyata dia bisa menggunakan Laplace. Karena ini mirip, kalau mirip boleh Anda misalkan, misalnya tetanya adalah T, misalnya kan. Sehingga itu Anda kerjakan di tempat yang lain, dikerjakan dalam bentuk Laplace transform atau transformasi Laplace, selesai dikembali lagi. T itu adalah theta, apa segala macam. Saya pernah, saya tahu kan di web saya ada deh, aplikasi transformasi Laplace pada statistik. Ya. Satu dalam bentuk gamma, satu dalam bentuk eksponensial. Anda lihat dari situ ada. Nah, dia menggunakan pemulanya mirip dengan model dari Laplace transform, jadi kita bisa pakai rumus-rumus Laplace transform untuk penyelesaian, untuk bukan menyelesaikan, aslinya menggantikannya atau membuktikan mengapa rumus itu terjadi. Saya masih ingat waktu itu ada tahun berapa lupa saya, masih di kampus Sadan. Ada seorang mahasiswa tanya, Pak, itu rumus kok datang dari mana ya tiba-tiba? Saya lihat ini bentuknya kayak Laplace. Saya pakai Laplace. Ya. Maka itu saya masukkan ke web itu untuk siapapun yang mau belajar silakan. Ya. Oke. Mungkin juga nanti dalam penulisan skripsi eh, Anda ambil sumber yang dari buku, kok tiba-tiba sering ya di buku itu terjadi, sering kali ya, jarang buku yang detail buat itu, jarang. Anda boleh lihat. Tiba-tiba ini rumus, kok tiba-tiba jadinya kok gini ya. Nah ini harus turunkan, ya, diturunkan eh, atau diselesaikan dengan bantuan Laplace, Laplace transform. Ini penting ya. Waktu itu dosennya teori stasiun dengan Ibu Herena Pujastuti. Ya. Saya masih ingat. Ya. Oke, kalau sudah, have you finish? Hello. Nah, ini berikutnya adalah, ini apa nih? Soalnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini diberikan PD bersama apa persamaan diferensial ODE ya. Ordinary differential equation itu ODE atau apa, persamaan diferensial biasa, tapi umumnya sebutnya PD. Oke, itu kelihatan nggak tuh ya? Kalau kecil ini. Ininya terlalu kecil, dibesarkan. Kelihatan jelas itu. Kalau D kuadrat X pada T kuadrat kurang 4X dengan E pangkat 3T.
dengan initial condition dengan syarat awal x0-nya 0, x 0-nya 0 ini untuk memudahkan. Tapi ada soal yang tidak selalu 0 ya. Misalnya x0-nya 1, x 0-nya 5 bisa aja terjadi atau terbalik gitu. Ya. Solve the ordinary differential equation above with the Laplace transform. Jadi selesaikanlah persamaan diferensial biasa ini dengan menggunakan atau using Laplace transform, transformasi Laplace. If x is the distance, jika x adalah jarak, ya, kemudian jarak yang ditempuh oleh satu mobil, kemudian di kuadrat x per dt kuadrat, Anda sudah tahu itu apa? Percepatan ya, disebutnya is the acceleration. Acceleration kan akselerasi, apa akselerasi. Sehingga Anda kalau yang di SMA orang 3 tahun ya 2 tahun, ada kan? Itu kan percepatan. Nah, itu percepatan untuk menyelesaikan studinya 3 tahun jadi 2 tahun. Nah, ini percepatan A ya lambangnya kan. A itu ya d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, adalah acceleration of a car. Then determine the distance traveled by the car. Jadi yang dicari adalah jarak yang ditempuh oleh suatu mobil. Ya. Ini sudah aplikasi dari Laplace transform. Apply. Ya. Apply of Laplace transform. You know? Oke. Okay. Minggu lalu sudah ya kita ya. Soalnya sama ya, apa beda? Sama persis. Halo? Sama ya? Itu coba ya. So, sama ini 16 saya ganti. Oh, udah bisa diganti sini ya. Sudah berubah gini, udah bisa ganti deh. Oke, ini saya ganti dengan saya coret aja. Ini diganti dengan 16. Nah, gitu. Terus ini diganti dengan 5. Oke. Ya. Saya ganti ya. Min 16x satu E pangkat 5T. Ya. Oke. Kalau sudah, apa yang kita lakukan? Berarti next week the last class for advanced calculus, ya kan? Minggu depan ada terakhir ya, minggu ke-13. Terakhir ngajar Anda itu, ya udah tidak ada lagi mata kuliah. Tapi kalau Anda ada masalah kalkulusnya, silakan datang ke saya tadi. I am ready for explain for you. Oke? Baik, kalau sudah ini kita laplaskan. Oke ya. Oh ya, ini sebelum save ya. Karena saya tidak pakai apa auto save, seringkali suka gangguan itu. Baik, ini lagi save. Nah, Anda boleh coba nih. Ayo, Laplace kiri sama Laplace kanan. You can try to do it. Ya. Jadi, Anda salin soalnya dulu apa tadi? D kuadrat X per DT kuadrat kurang 16X sama dengan E pangkat 5T. Ini kita Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Ya enggak? 16X sama dengan Laplace dari E pangkat 5T. Oke. Ini kita pecah menjadi dua. Dua bagian, yaitu Laplace dari D kuadrat X
per dt kuadrat kurang Laplace dari 16x. Dengan, nah ini ada rumusnya apa? Apa rumus dari Laplace E pangkat AT? Laplace dari E pangkat AT apa rumusnya? Separ S min A. Enak. Berarti ini separ S min 5 ya. Ya. Nah, apa rumus dari turunan keduanya? Masih ingat? Laplace dari turunan. Tambah Laplace dari turunan. Apa? Turunan keduanya apa? S kuadrat. Betul. S kuadrat kali Laplace XT. Ya enggak? Laplace XT. Kemudian dikurangi. Semua kurang belakangnya. Setelah S kuadrat apa? S pangkat 1 kali Laplace. Sorry. Kali X0. Ya enggak? Kemudian S0 ini kita turunkan. Jadi apa? Aksen 0. Ya enggak? Ya. Jadi S kuadrat kali turunan ini. Kalau pangkat turunan apa? Laplace itu turunan ketiga. S pangkat 3. Tetap ini ya. Kali Laplace ST kurang S kuadrat kali S0 dikurang S pangkat 1 kali aksen 0 dikurang lagi X double aksen 0. Dan seterusnya. Ya, ini hasil dari Laplace. Transfer Laplace dari turunan. Dan jangan lupa angka 16 konstan boleh keluar. Min 16 dari Laplace X. Ingat, Laplace X itu sama dengan Laplace XT. Ya. X itu adalah XT. Ya. Laplace X itu adalah Laplace XT. Sama dengan seper S kurang 5. Jelas sampai sini? Ya. Nah, kemudian kita tahu initial conditionnya memang dengan kalau dua-duanya 0, initial conditionnya itu lebih memudahkan. Tapi kalau ada angka 1, min 5, waduh, itu agak berbelit-belit sedikit ya. Ada yang berbelit juga memang. Jadi ini X0-nya diketahui 0, ya. Kemudian aksen 0-nya juga 0. Enak. Di soalnya Anda lihat apa? Coba. Ini. Ini dia nih. Ya kan? X0-nya 0, aksen 0-nya 0. Ya. Jadi itu disebut apa? Initial condition. Syarat awal. Condition syarat awal. Initial condition. Nah, karena X0-nya 0, aksennya 0, ini hilang kan? Menjadi 0. Maka tinggal apa? Tinggal R kuadrat. S kuadrat kali Laplace XT dikurang 16 kali Laplace XT sama dengan seper S kurang 5. Ada yang sama? Laplace ST dikeluarkan. Tinggal apa? Laplace ST dikeluarkan tinggal S kuadrat kurang 16 kali Laplace XT sama dengan seper S kurang 5. Halo? Kemudian S kuadrat kurang 16-nya ini kita tarik silang ke sini. Boleh kan? Coba kali silang. Ya. Tarik. Ini S minimanya boleh dikurung ya. S minimanya boleh dikurung. Jelas sampai sini? Oke, berapa Laplace T-nya? Maka Laplace XT adalah separ berapa? Ditarik dari apa? S kuadrat min 16 kita tarik sebagai silang S kuadrat kurang 16 kali S minima. Ya nak? Kita tarik. Dan kita tahu
ini adalah bisa kita uraikan lagi jadi apa? Laplace XT sama dengan kita bisa pecahkan jadi S kuadrat kurang 16 kan S kuadrat kurang 4 kuadrat. Ya kan? Ini bisa kita uraikan atau faktorkan S tambah 4 kali S kurang 4 enggak? A tambah B kali A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat. Ya enggak? Nah, kali S min 5. Ini bisa dipecah menjadi 3 pecahan. Penyebutnya ada S tambah 4, S kurang 4, S kurang 5. Karena semua penyebutnya S pangkat 1, maka pembilangnya apa? Bilangan ya, yaitu A, B, C, A, B, C. Ya. Sebetulnya A, B, C itu koefisien dari S pangkat 0, ya enggak? Pangkat 0 kan 1. Ya. Jadi A kali S pangkat 0, jadi A ya. Jadi yang koefisiennya menjadi bilangan. Ya. Bilangan saja. Sebenarnya ini dikali dengan KPK dari penyebut. Ya, nah. Ini kita kali dengan KPK-nya apa? Penyebutnya sendiri, yaitu S tambah 4 dikali S kurang 4 dikali S kurang 5. Ini disebut kelipatan persekutuan kecil. Ya, kelipatan persekutuan kecil. Nah, kalau Anda sudah tahu ini, pokoknya bukan beton ya, maka tembus suara. Ya, ini masing-masing dikali KPK. Apa yang terjadi? Kalau pecahan yang pertama ini, ya, pecahan pertama ini, saya kali dengan KPK, ini, apa yang terjadi? Halo? Pecahan peta ini, yang sebelah kiri, saya kali dengan KPK, jadinya berapa? Hah? Satu kan? Tinggal pemilang aja kan? Lupa lagi, lupa lagi. Oke, saya dari sini. Sebar, agak kecil ya. S tambah 4 dikali S kurang 4 dikali S kurang 5 dikali KPK. KPK-nya berapa? Eh, atau lebih mudahnya, satunya itu kita kali KPK. Benar bisa hapus. Nah, oh ya enggak tertulis ya di sini. Ya, ambil cadangan sekarang ya. Ini ada penampung yang kedua. Oh salah, sorry. Harus ambil semua ya. Hilang dan.
soal-soal yang ya. Baik, ini saya save dulu. Halo. Nah, yang ini terpaksa saya tutup aja ya tadi itu. Soalnya kalau enggak dia akan muncul-muncul data belakangnya itu muncul terus yang enggak ada ya. Ini tadi yang mana nih? Ini yang Oke, ini kita hapus. Oh, share-nya hilang ya. Jadi share-nya tinggal ini. Oke, saya sudah siapkan. Jadi bakal aja. Kok saya keluar aja nih. Kok keluar yang ini? Saya hilang ya tadi. Waduh. Tadi. Wah, tadi tidak terekam ya. Habis nih. Aduh. Udah ulang lagi nih ya. Aduh. Udah ulang lagi jadi ini hilang nih. Jadi apa tadi? Jadi Laplace apa d kuadrat x per dt kuadrat tadi ya dikurang 16x sama dengan pangkat 5t ya. Ini kita laplaskan gitu ya. Laplace dari d kuadrat x per dt kuadrat. Ternyata hilang ya dari 16x Laplace kiri dengan Laplace kanan. Bisa cepat aja ya. Kemudian ini dipecah menjadi dua apa? Laplace dari turunan kedua dikurang Laplace dari 16x. Nah, ini Laplace dari pangkat AT apa? Halo. Seper S min A. Ya. Berarti ini seper S min 5. Ya. Berarti ini rumusnya apa? Laplace dari turunan kedua adalah S kuadrat kali Laplace XT dikurang S kali X0 dikurang turunan dari X0. Aksen 0. Ya. Nah, ini yang ingat ini yang dari
Laplace turunan keduanya. Kemudian min 16, 16-nya bisa keluar, min 16, sehingga tinggal Laplace X. X ini adalah XT. Ya. Sama dengan 1 S kurang 5. Kemudian kita tahu bahwa X0-nya adalah 0. Asal 0-nya 0 itu apa? Initial condition. Ya. Kemudian ini 0 kan? Maka tinggal apa? S kuadrat kali Laplace XT. Tadi belum tersimpan ya. Ini kalau itu di auto save ya. Sehingga juga ya. Di auto save itu. Supaya repot juga ini bisa hilang. Auto save lama juga ya. Ya, oh, oke. Tinggal nih kurang 16 dari Laplace XT sama dengan 1 S kurang 5. Ada yang sama? Laplace ST. Keluarkan tinggal S kuadrat kurang 16 kurung kali Laplace XT ya, sama dengan 1 S kurang 5. Nah, ini sifat kesilang kan? Yang ini kita tarik ke sini. Enak? Halo? Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi Laplace XT sama dengan 1 S kuadrat kurang 16 kali S kurang 5. Laplace XT sama dengan, ini S kuadrat kurang 16 diuraikan jadi apa? S kuadrat kurang 4 kuadrat kan? 16 4 kuadrat berarti S tambah 4 kali S kurang 4 kali S kurang 5. Ini bisa terpecah menjadi 3 pecahan. Yaitu apa? S tambah 4, S kurang 4, S kurang 5. Nah, semuanya S pangkat 1 penyebutnya. Sehingga pembilangnya adalah berupa bilangan ABC. Nah, kemudian ini KPK-nya. KPK-nya adalah S tambah 4 kali S kurang 4 kali S kurang 5. Ini adalah disebut kelipatan persekutuan kecil. Enak. Kita langsung deh ya. Jadi pecahan ini sudah ngerti ya. Penyebut ini dikali KPK juga penyebut. Jadi satu enggak? Jadi 1 sama dengan A per S tambah 4 dikali KPK. S tambah 4-nya coret enggak? A tambah 4-nya coret, tinggal apa? A dikali S kurang 4 dikali S kurang 5. Betul. B per S min 4 kali KPK. S min 4-nya coret. Ya, S min 4-nya kita coret. Tinggal apa? B kali S tambah 4 dikali S kurang 5. C kali C per S minima kali KPK. S minima coret. Tinggal C kali S tambah 4 dikali S kurang. Nah, ini yang ya. Nah, berapa? Ini namanya cara Agano fungsi ya. Coba lihat. Kalau penyebutnya S tambah 4, maka sini S tambah 4 sama dengan 0. Itu Agano fungsi. Berapa S? Min 4. Kalau S kurang 4, S kurang 4 sama dengan 0. S sama dengan 4. Kalau S minima, S kurang 5 sama dengan 0. Berarti S sama dengan 5. Jadi ada 3 nilai ya. Dan masuk ke pertama, S sama dengan min 4. Ya. S sama dengan min 4. Kita masukkan 1 sama dengan A kali min 4 min 4 kali min 4 minima. Ya nak? Halo? B kali ini min 4 tambah 4 dikali min 4 kurang 5. Tambah C kali min 4. Ya. Min 4 tambah 4 dikali min 4 kurang 4. Apa yang terjadi sini? Min 4 tambah 4 kan 0 nih. Berarti ini hilang. Min 4 tambah 4 0 enggak? Berarti ini juga hilang. Ya.
Maka tinggal apa? 1 sama dengan, nah ini min 4, min 8. Ini min 9. Jadi min kali min plus, jadi 8 kali 9, 72A. Berapakah A? 1/72. Jadi kalau makin besar, angka itunya juga besar ya. Penyebutnya nih, 1/72. Nah, kemudian S sama dengan 4. Sama ya. Dengan cara yang sama, analog. Kita cari. 1 sama dengan A kali, nah, 4 kurang 4, betul. 4 kurang 4 dikali 4 kurang 5, tambah B kali 4 tambah 4, yang kotak hijau dia ya. Tambah, kali 4 kurang 5, tambah C kali 4 tambah 4, 4 kurang 4. Yang 0 yang mana nih? 4 kurang 4, 0 ya. Ini 0, habis. Ini 4 kurang 4, 0 juga habis. Jadi kita cari B kan. Tinggal 1 sama dengan apa? Ini 4 tambah 4, 8. 4 kurang 5, min 1. Hati-hati nih. Hasilnya berapa? Min 8B. Apakah B 1/min 8 atau min 1/8 ya. Oke, tinggal yang terakhir. Nah, ini susah lihat kotaknya, kita salin lagi ya. Jadi 1 sama dengan A kali apa tadi? S kurang 4 kali S kurang 5. Tambah B kali S tambah 4 dikali S kurang 5. Ditambah C kali S tambah 4 dikali S kurang 4. Oke. Nah, kemudian untuk S sama dengan 5. Kita masukkan. S sama dengan 5. 1 sama dengan A kali 5 kurang 4. 5 kurang 5. Tambah B. B kali 5 tambah 4. 5 kurang 5. Tambah C kali 5 tambah 4 kali 5 kurang 4. Nah, saudara lihat 5 kurang 5, 0. Ini hilang. 5 kurang 5, 0. Hilang. Tinggal apa? 1 sama dengan 5 tambah 4, 9. 5 kurang 4, 1 ya. Jadi menjadi 9C nak? 9 kali 1. Jadi C berapa? 1/9. Oke. Jelas sampai sini? Nah, baru kita salin Laplace XT berapa tadi? Yang pecahan Laplace XT itu jangan yang tengahnya, enggak usah yang ini ya, yang langsung ke belakangnya. Ya, Laplace ST ini sama dengan A per tambah B per tambah C per gitu ya. Jadi Laplace ST adalah A per S tambah 4 tambah B per S kurang 4 tambah C per S kurang 5. Jadi Laplace XT sama dengan A-nya berapa tadi? 1/72 ya. 1/72. 1/72 per S tambah 4 itu sama nak S kurang berapa? Min 4. Ini bentuknya S min A ya. Jadi kalau S tambah harus jadi S min dari min apa gitu ya. S min 4. Tambah B berapa tadi? B nilainya min 1/8 ya. Min 1/8. Nanti min kali plus min ya. Per S kurang 4. C barusan dapat 1/9 per S per 9 per S kurang 5. Per 9 ya. Nah, berapa SD? SD adalah inverse Laplace. Dari semua yang belakangnya. Jadi 1/72 per S dikurang min 4. Terus ini tambah min kali plus min ya. Min 1/8 per S kurang 4 tambah 1/9 per S kurang 5. Ini dipecah menjadi 3 inverse. 3 bagian. Jelas? Jadi ini hasilnya SD sama dengan yang pertama kita keluarkan pecahannya.
Pecah-pecah ini bisa keluar nih. 1/72, 1/8, 1/9. Enak, kita keluarkan. 1/72 dong. 1/72 inverse Laplace dari 1/s dikurang min 4. Kemudian min 1/8, betul ya? Min 1/8, keluarkan inverse Laplace dari 1/s kurang 4. Dikurangan plus 1/9, inverse Laplace dari 1/s kurang 5. Right? Ya, 1/9. Udah keluar. Udah, ini memang rumus kan? Inverse Laplace dari 1/s min A adalah E pangkat AT. Enak. E pangkat AT semua kan? Halo? Nah, sehingga ST-nya berapa? 1/72 E pangkat AT. A-nya berapa sini? Min 4 T. Min 1/8. Inverse Laplace dari 1/s min A. A-nya 4. 4 T. 1/9. Inverse Laplace dari 1/s min 5. A-nya 5. Berarti 5 T. Inilah jawabannya. Jelas? Apa bedanya dengan persamaan diferensial biasa atau IDI? Kalau pakai Laplace transform atau transformasi Laplace harus mempunyai syarat awal atau initial condition. Tanpa initial condition, tanpa syarat awal tidak bisa. Tetapi kalau dengan ODI, persamaan diferensial biasa, bisa. Tapi ini mengandung unsur C, sehingga namanya solusi umum. Kalau ini namanya solusi PD. Ya ini kalau mau jawab, ini adalah merupakan apa? Jarak tempuh mobil kan? Jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut kan nyatanya kan berapa jarak yang ditempuh oleh mobil? Soalnya dalam bahasa Inggris. Oke. Ini question. Yang belakang ada yang mau tanya? Halo? Itu asik apa tuh? Ujian nanti Anda lihat. Ini baru sampai latihan nomor 4 ya. Nomor 3 baru ya. Ya, nomor 4 itu. 4 using apa? Green theorem, ya. Teorema Green. Ada pertanyaan di sini? Have you finished? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, teruskan. Using green theorem, ya, C is a square with vertices. Ini batasannya 0,0, 2,0, 2,2, 0,2. Yang angkanya ya berapa aja bisa. Ya. Berarti kalau kita gambarkan eh, 0,0 pasti di sini, terus 2. Itu 2, sini 2 ya. Ini 0, 1, 2. Baik, titik 0,0 ini titik apa?
2,0, ini titik 2,2, di sini titik 0,2. Di sini X. Oke, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu yang positif. Ini kembali. Ini. Dan terjadi siklus tertutup. Jadi dengan integral garis bisa, tapi harus 4 kali carian lah. Dari 0,0 ke 2,0, dari 2,0 ke 2,2, dari 2,2 ke 0,2, dari 0,2 ke 0,0. Jadi ada 4 kali cari kalau menggunakan line integral, integral garis ya, line integral. Tapi dengan menggunakan teorema Green ya, teorema Green singkat. Tapi kita gunakan integral lipat 2 nanti. Nah, apa yang kita lihat sini secara rumus bentuk dari teorema Green Theorem, this is Green Theorem, yaitu integral ya, teorema Green ini. Teorema Green yaitu apa? Integral dengan siklus tertutup dari C itu ada Px, Y, dx ditambah Qx, Y, dy. Ini sama dengan double integral. Integral X, integral Y. Sini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Nah, kalau Y, ini apa? dy. Kalau ini X, dx. Ini disebut apa? D area. Jelas? Oke. Nah, padahal yang kita soalnya yang diketahui itu adalah X kuadrat kurang XY kuadrat ini jam berapa sih belum ya? XY kuadrat dx ditambah Q-nya Y kuadrat kurang 2XY PY. Berarti P-nya itu PX, Y ini sama dengan ini enggak? PX, Y sama dengan Y kuadrat kurang 2XY. Ya. Nah, kita cari turunan do P per do X dan do P per do X. Ini mirip-mirip dengan PD eksak, betul nggak? Kalau PD eksak kan harusnya do P per do Y dengan do Q per do X. Itu PD eksak. Jadi P X, Y-nya diketahui itu adalah X kuadrat dikurang XY kuadrat. Dan Q X, Y diketahui Y kuadrat dikurang 2XY. Nah, di sini kita cari do P per do Y. Di sini cari do Q per do X. Nah, kalau do P per do Y, lingkari Y-nya. Kalau dia tidak mengandung Y sama sekali, itu seperti X kuadrat dianggap konstan saja. Tapi min XY kuadrat, min X adalah konstanta pengali. Ya. Berarti ini turunannya apa? X kuadrat konstan 0. Min X konstanta pengali, Y kuadrat turunannya 2Y. Sehingga hasilnya adalah min 2XY. Oke. Begitu kan do Q per do X.
diturunkan terhadap X saja. Berarti apa? Y kuadrat konstan, bukan X, 0 turunannya. Ini min 2Y, konstanta pengali, X turunannya berapa? 1 ya. Panahnya kurang pas. X turunannya 1. Sehingga hasilnya ini adalah min. Ini 2Y. Min 2Y. X turunannya 1. Oke. Ya, sampai sini. Halo. Untuk memudahkannya sebenarnya namanya nulisnya kemudian doki per do X kurang do P per do ini kita tag tersendiri gitu ya baik. Tinggal kita masukkan aja. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah salah satu fungsi dari teori Green atau Green teori apa dulu untuk menghitung apa? Saya lupa ceritanya. Luas hutan, luas kebunnya besar sekali. Dimana koordinatnya itu XY-nya itu adalah diambil dari lintang, butur, lintang, butur, X, Y, lintang, butur. Terus sini ada pertanyaan? Kalau sudah, kita cari dulu sebaiknya doki per do X kurang ini nih. Di rumusnya doki per do X kurang do P per do Y. Ya. Doki per do X kurang do P per do Y. Berapa? Doki per do X min 2Y. Min 2Y dikurang do P per do Y min 2XY. Ya. Min 2XY. Min 2XY. Ya, hasilnya apa sini? Min 2Y. Ini min kali min plus 2XY. Nah, ada yang sama enggak sini? Ya, duanya sama. Kemudian Y-nya juga sama enggak? Ya, kalau ada sama difaktorkan. Coba kita faktor. Atau dikeluarkan 2Y-nya. Betul enggak? 2Y-nya kita keluarkan berapa? Sorry. 2Y dikeluarkan 2Y. Enggak apa? Min 1 ditambah X. Atau dibalik X kurang 1 kali 2Y. Atau 2-nya letak sini. Kemana? Ya, atau 2Y ini tetap ya ada apa-apa juga sih. Karena waktu diintegralkan 2Y 2 kali setengah Y kuadrat. Nah, itu boleh. Ini sebetulnya 2-nya boleh. Jadi ini sama dengan X min 1 dikali 2Y. Boleh. Nah, baru kita masuk teorema Green-nya. Ya, teorema Green lagi. Kita ulang. Jadi ada yang soalnya langsung ya. Itu apa? Tadi lupa sampai. X kuadrat kurang min XY kuadrat. X kuadrat min 2XY. Enggak 2 ya. X kuadrat kurang min, enggak ada duanya ya. XY kuadrat, oh ya, enggak ada. XY kuadrat. DX, kemudian ditambah dengan Y kuadrat. Y kuadrat min 2XY kurung DY. Nah, ini
sama dengan integral X dari integral Y. Lihat nggak? Ini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Kalau ini Y, sini apa? dy. Kalau ini X, dx. Ini apa nih? D area. Jadi ini sama dengan, oh ya batasan belum kita lihat tadi. Sorry. Dari batasannya ini kita bisa lihat X-nya terletak antara apa nih? Halo? X-nya terletak antara apa? 0 sampai 2 enggak nih? 0 sampai 2. Berapa Y-nya? Juga 0 sampai 2 ya nak? Kalau dia pasti panjang atau bujur sangkar, square itu kan bujur sangkar. Pasti dia konstan dua-duanya. Konstan, Y konstan. Yang bahayanya itu kalau segitiga. Kalau segitiga, konstan, Y berubah. Y konstan, X berubah. Ya. Berarti batasannya ini X-nya 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 2. Ya. Dari gambar lihat kan? Halo, yang hijau itu, nampak enggak? Jadi sini X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 2, terus doki pedo X, doki pedo P, doki pedo X kurang doki pedo Y, hasilnya apa? X min 1 kali 2Y. Ya, nak? Nah, kalau ini Y, sini apa? dy. Kalau ini X, dx. Ya. Ini yang disebut D area. Nah, ini terjadi X sama dengan 0 sampai 2, X min 1-nya boleh keluar sama dx. Betul nggak? Kemudian Y-nya dari 0 sampai 2 juga, tinggal 2Y dy. Apa yang saudara lihat di sini? Harga batasnya tertentu dan antara X dan Y terjadi independen. Tidak terikat, betul nggak? Karena tidak terikat, ini bisa kerjaan sendiri-sendiri. Karena hasilnya dikali-kali. Iya. Ini jadinya berapa? Ini integral pangkat 1 dx seper 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 min. Integral min 1 dx min x. Harga batas 0,2 dikali ya. Nah, 2y. 2 kali y pangkat 1 ditegeralkan apa? Seper 1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1 berapa? Halo? 2 kan tetap. Y pangkat 1 kan seper 1 tambah 1. Seper 2. Y pangkat 1 tambah 1. Y kuadrat. Agak batas 0,2 juga. Nah, 2 kali setengah 1. Udah hitung berapa nih? Setengah kali 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Dikurang X kurang X ya. X batas atas 2, batas bawah 0. Ya enggak? Ini 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Ini Y kuadrat 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Hasilnya apa? Yang nolnya udah usah lihat ya. Nolnya coret aja. Nolnya coret. Tinggal apa? Setengah kali 2 kuadrat berapa? Hah? 2. Kurang 2. Ya nak? Kurung. Kali 2 kuadrat 4. Hasilnya apa? Ya 2 kuadrat 2 kan 0. Jadi hasilnya 0. Jadi integral garis itu bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Ini ada dulu pernah dapat min 1/20 kan? Contohnya. Min 1/20. Jadi bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Ini bukan panjang lebar tinggi ya, bukan. Tapi ini adalah menghitung integral garisnya. Oke, hasilnya 0. Kebetulan ini 0 ya. Biasanya ada koordinat negatif positif. Alright, ini sudah on nih. Tinggal satu soal lagi.
Nah, yang satu lagi itu adalah menggunakan double integral atau triple integral, salah satunya mencari volume tabung yang dibatasi oleh lingkaran. Kalau naik ke atas itu ada silinder, bidang alas Z0, bidang atasnya berapa ketingginya tuh, sama dengan tingginya. Itu Anda bisa periksa ya. Dulu saya pernah katakan tujuannya bukan bentuk-bentuk yang istimewa. Istimewa kan sudah ada rumusnya. Volume tabung PR kuadrat T, sudah selesai. Tapi bentuk-bentuk yang seperti paraboloida, bahasa Inggrisnya parabolik. Nah, itu kan nggak ada rumusnya, ada nggak rumus khususnya? Nggak ada. Jadi tujuannya untuk mencari bentuk-bentuk benda yang fungsinya tahu, ada persamaan bidangnya tahu, tetapi bentuknya tidak istimewa. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Nah, tapi ini sengaja saya kasih yang istimewa, Anda bisa periksa jawabannya benar atau salah. Dan memasukkan liburan I ada pada T, apakah jawabannya benar atau salah. Oke, sudah selesai ini. Oke, finish. Oke, kalau sudah kita ini. Nah, calculate the volume of the cylinder bonded. Dibatasi bonded by S kuadrat tambah Y kuadrat per 9 itu bukan apa namanya? Bukan lingkaran ya, tapi bidang lengkungnya, bidang selimut itu enggak? Bidang selimut dari silinder itu enggak? Dulu saya contohkan lingkaran di lantai naik ke atas jadi tabung enggak? Nah, itu maksudnya. Kemudian dibatasi oleh Z0 itu ada bidang alas XOY atau XY, dan Z10 itu adalah bidang atasnya dan tutupnya sama itu ya. Kita gambarkan. Ini adalah, oh ya, ini berarti jarinya berapa nih? Bisa kita cari di sini, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 49, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, berarti apa? R kuadrat adalah 49. Berapa R? Akar 49 adalah 7. Ya. Adalah 7. Berarti 7 ya. Di sini 7. Ini min 7. Jadi lingkarannya tinggi 10. Nah, saya tinggi 10 lebih. Berarti tingginya di sini adalah 10. Nah, ini yang bidang ini. Mesti saya kasih warna kuning. Nah, itu bidang atasnya. Tutupnya kan. Z-nya sama dengan 10. Ya, jarinya 7. Ya enggak? Bidang X, ini X, ini Y. Z. Oke. Ini ikutan istimewa. Jadi Anda bisa periksa jawabannya. Eh, kita cari volumenya. Volume tabung. Volume tabung atau silinder adalah apa? Halo? Terserah Anda mau pakai double integral atau triple integral. Kalau triple di volume. Kalau double integral Z D area. Z itu Z atas ya. Kalau mau pakai double ini, double integral Z D area. Ya. Jadi ini
tetanya, oh ya, tetanya terletak antara apa nih? Jarinya antara apa? Melingkar. Kalau melingkar, berarti 0 sampai 2 pi radian enggak? Kalau R-nya dari 0 sampai apa? 7 kan? Ya jarinya dari 0 sampai 7 kan? 0 sampai 7, 0 sampai 7. Jadi inilah boundary-nya. Boundary itu agak batasnya. Udah. Ini tetanya melingkar dari 0 sampai 2 pi radian. R-nya dari 0 sampai 7. Z-nya yang kuning itu ya. Tutup nih. Bidang atas. Kalau yang melengkung, berkata Z-nya apa? Apakah bentuknya parabolik, paraboloida, apakah ini datar ya? Dan seperti langit-langit ini datar, jadi lingkaran naik ke atas dia silinder jadi kan. Ya. Nah, berarti ini Z-nya adalah 10, ya, Z-nya 10 ini, Z10. Di areanya karena melingkar pakai koordinat tabung R, dr, d theta. Ya, kan? R, dr, d theta. Jelas? Halo? Ini sering masuk itu apa? Iklan-iklan gitu kan. Kacau. Nah, ini 10-nya boleh keluar konstan. Kemudian tetanya juga boleh keluar. Yang ada d theta. Kemudian R-nya R-nya berapa? 0 sampai 7. D theta udah keluar. RDR yang tinggal sini. Istimewa nggak nih? Istimewa karena apa? R-nya dari 0 sampai 7. 7-nya terlalu ini. Nah, ini istimewa. Harga batasnya konstan dua-duanya. Dan antara theta dan R tidak terikat. Independen, bebas. Kita hitung aja berapa nih? 10 kali integral d theta. Theta ada batas 0 sampai 2 pi. Ya. Kemudian integral R pangkat 1 dr seper 1 tambah 1 R setengah ya. R pangkat 1 tambah 1. Ada batas 0, 0 sampai 7. Ya enggak? Jadi hasilnya berapa? 10 kali theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0 kali setengah kali R kuadrat batas atas 7 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Nah, setengah sama 10 bisa coret enggak? Kedua, ini 1, ini jadi 5. Jadi hasilnya apa? 5 kali 2 pi. Sebetulnya setengah sama 2 pi ya, Bapak. Sama aja ya. Kali 49, betul enggak? Nah, 5 kali 2, 10. 10 pi kali 49, 490 pi. Benar? Selesai. Nah, sekarang kita periksa, benar nggak? Kalau kita pakai cara di SMA, ya, sorry, mau foto ya, sudah, hilang. Oke, kalau kita cari cara di SMA kan volume tabung, rumusnya apa? Pi R, R ya boleh R kecil boleh, R kuadrat T, ya Pi R kuadrat ini adalah lingkaran, luas lingkaran kali tinggi. Pi R-nya 7, tingginya 10 ya. Nah, 7 ke 7, 49 ke 10, 490 kali. Sama kan? Dan Anda bisa periksa jawabannya benar atau salah. Tapi kalau paraboloida nggak bisa Anda periksa. Bisa Anda periksa? Nggak tahu. Ya, paraboloida. Maka paraboloida tidak punya rumus umum. Ya. Jadinya tidak universal. Oke. Ini selesai. Tinggal 4 menit ya. Kita tutup ya. Kita absen ya.
Nah, Angela K. Angela ada? Oh ada. Oh ya Angela. Ngapa tadi itu? Oh masuk. Oh cat ya. Kalau lihat Anthony. Oh ini sama. Kesiangan ya. Kintani ya sama ya. Tadi bukan udah datang dulu, enggak ya? Lupa lambatnya. Marcel Prasetyo lupa. Nusantara Kusuma. Nusantara. Hah? Enggak ada. Riu Orlando Ta. Apa? Lupa absen ya? Udah datang tapi kadang-kadang. Iya, iya. Yang lupa sip kedua ya, perhatiin absen nih. Oke. Sudah. Ini contohnya aja lah. Ini tidak sesuai ya. Hari ini kita review ya, latihan soalnya. Membahas. Oke, sukses. Baik, kita istirahat 20 menit. Jangan kelamaan ya, Dek. Oke.